Halo Sobat Daring, ketemu lagi di channel ini bersama saya Andres Dian. Ini adalah pertemuan pertama berhubung dengan adanya PSBB dan WFH serta instruksi perkuliahan dari rumah, maka saya buatkanlah dalam bentuk video ini. Jadi harapannya semoga kegiatan ini tetap berjalan secara maksimal. Banyak yang bilang dari teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, sangat bagus menurut saya. Kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, teman-teman kita. Merasa lebih dekat dengan keluarga. Kita tertuntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi atau dalam menerima materi. Bisa mengikuti perkuliahan dimanapun sesuai keinginan. Harus memiliki koneksi internet yang stabil. Tanya jawab pada dosen hanya melalui chat atau forum diskusi. Jadi jika ada materi yang tidak kita mengerti, akan sulit untuk dijelaskan karena hanya melalui chat atau forum diskusi. Kita bisa sambil rebahan guys, kita bisa sambil masak, kita sambil olahraga kayak gitu. Ya, jadi dibawa enjoy aja. Adapun teknis pelaksanaannya di sini, selain saya menggunakan aplikasi Siakat yang terdapat pada kampus, saya juga memanfaatkan aplikasi Classroom untuk media pendukung dan juga backupnya. Jadi harap teman-teman persiapkan stick kuota aplikasinya dan standby setiap ada notifikasi. Saya juga menilai dari keaktifan teman-teman dalam melakukan komunikasi pada aplikasi yang kita pakai. Entah itu komen di bawah, atau pakai aplikasi Classroom, atau di aplikasi Siakatnya. Nanti di situ saya akan membuat atau menginstruksikan sesuai dengan pertemuan dan tugas-tugas yang ada. Jadi mohon kerjasamanya ya. Ada absensi, ini besarannya 10%. Kemudian ada tugas ini dibagi menjadi dua, ada yang tugas individu dan ada yang kelompok. Nah, ini besarannya kalau ditotal berjumlah 15%. Kemudian ada UTS ini besarannya 25%. Nah, UAS di sini 40%. 40 ya. Nah, totalnya berapa? Cuman 90%. Ntar dulu, belum kelar, masih ada 10% lagi. 10%-nya dari mana? Ya dari keaktifannya masing-masing yang tadi saya bilang. Bisa dari kalian komentar di setiap postingan yang saya buat, di setiap tugas individu, di setiap tugas kelompok, dan setiap ada instruksi kalian bertanya, kalian menjawab, diskusi dan sebagainya. Itu juga bagian dari penilaian. Jadi yang biasa komen-komen, yang biasa stalking, yang biasa update status, kepake banget metode ini nih. Jadi gak usah canggung-canggung. Woi, udah jam berapa nih? Ini jatah shift gue. Belum dikit lagi. Ini juga bentar lagi mau selesai. Kan udah dari tadi siang. Ini sekarang udah malam. Ini jatah shift gue nih. Nih, kalau udah bukan jatah gue yang shift malam, malah belum mandi. Jadi lanjut sama Rizky aja. Oke, dilanjut sama saya. Sampai mana tadi? Oh ya, tadi udah selesai penjelasannya. Sekarang udah tinggal lanjut bahasan tata cara dalam penggunaan aplikasi Siakat ataupun Classroom gitu. Nah, berikut langkah-langkah
dalam kita menggunakan aplikasi Classroom pada mata kuliah yang saya ambil. Oke, berikut tata cara penggunaan aplikasi Classroom. Biasanya sih dari dosen atau di grup, biasanya perwakilan kelas itu sudah dapat informasi terkait dengan kode yang diberikan oleh dosen untuk join pada aplikasi Classroom. Ini bisa berupa link atau bisa berupa kodenya langsung ya. Ini bisa langsung kita copy, kemudian masuk di aplikasi Classroom ya, dan tanda tambah di pojok kanan bawah di sini di tab, pilih yang join class. Setelah join class, di sini masukkan kode yang tadi kita sudah dapatkan di grup atau dari dosennya, kita paste. Habis itu kita pilih join. Seperti itu. Oke, setelah join, jadi ini bakal continue ya. Ketika nanti dosennya memang sebelumnya sudah memposting materi-materi atau postingan-postingan sebelumnya, kita nggak bakal ketinggalan layaknya di WA group. Jadi masih tetap ada historinya. Di sini bagian dari stream ini merupakan apakah itu bentuknya postingan atau materi atau quiz atau tugas, itu adanya di stream. Kita juga bisa melihat classwork. Di sini nanti saya akan membuat berdasarkan kategorinya, apakah dia sifatnya materi, tugas individu, kelompok, kuis, UTS atau UAS. Jadi nanti ketika saya memberikan instruksi di salah satu poin-poin yang ada di dalamnya, teman-teman udah tinggal tab yang mana yang akan dikumpulkan. Contoh, misalnya kita mau mengumpulkan kuis. Kuisnya inilah kita tab. Nah, kemudian your work di sini kita scroll up, terus add attachment, pilih hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan. Contoh, di sini misalnya saya mengumpulkan tugas yang sudah saya kerjakan. Ini kita upload, gitu ya, sudah berhasil. Dan kasih keterangan, misalnya nama, NPM atau NIM. Berikut terlampir tugas yang telah dikerjakan. Setelah selesai, pilih hand in. Quiz hand in, oke. Jangan lupa yang segitiga juga diklik atau di tab biar supaya pesannya nyampe. Jadi itu udah work submit gitu, tersubmit. Di tab untuk dosen, di sini bisa melihat hasil yang sudah dikumpulkan pada quiz tadi ya. Nih, ini yang barusan tadi dikumpulkan. Nah, gitu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Makasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Kalau mau tahu lebih lengkapnya silakan lihat di deskripsi bawah. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya agar perkuliahannya berjalan aman, selamat, lancar, sukses, berhasil, barokah, dan kalian juga bisa mendapat hasil yang maksimal. Thank you, sampai ketemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan, tetap semangat, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sih saya udah barusan nge-share materi sama nge-share modul praktikumnya juga. Sebenarnya kalau di kampus kita di lab itu setiap ada pertemuan itu selalu ada praktikum gitu. Cuman karena ini kita dari rumah, jadi saya hanya nyiapkan modul and saya minta reportingnya aja di setiap minggunya gitu ya. Siap. Ini yang PPT atau PDF saya udah share juga di situ di topik materi kuliah, itu bisa dilihat juga ya kan. Programming ini dasar ya, kemarin pertemuan pertama kita cuman simulasi sistem aja
ternyata bisa ngikutin lah ya dengan baik, bisa respon juga. Dan sebenarnya penilaian saya ngerekapnya positifnya ya, kita kuliah seperti ini, saya ngerekapnya jadi lebih mudah gitu. Jadi bisa kelihatan gitu yang mana yang aktif di classroom, yang mana yang dia mengumpulkan tugasnya sesuai dengan instruksinya, tanggalnya, dan bisa lebih ke data gitu. Jadi by data semua penilaiannya. Ya, terus ini yang dasarnya atau basicnya, konsep dasar web design. Jadi sebelum kita bikin web kan ya kita membuat mock-up-nya dulu kayak gitu loh. Kita membuat prototype-nya dulu, menyesuaikan tata letaknya atau layout-nya gitu. Dan juga rencana image, copyright atau nanti susunan-susunannya itu bisa dibuat atau direncanakan dulu sebelum kita membangun halaman website. Ini juga ada kaitannya ketika nanti kita kerjasama dengan vendor atau dengan klien, mereka pasti minta simulasinya dulu gitu ya kan. Ini contoh aja ya kan, di situ ada logo, terusnya ada main menunya, logo-logo produk, highlight, info perusahaan, copyright dan lain-lain. Ini bisa disesuaikan sesuai sama apa ya, temanya lah. Nah ini nih alurnya, rule-nya ya kan, halaman utama, tentang kami, perangan bisnis ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang memang di sana request-nya apa gitu ya. Kita bisa membuatkan kayak semacam struktur menunya sama keterangannya. Web dasar, jadi kita mulai melakukan desain, terus juga memilih font, pemilihan warna, dan juga desain web dengan menerjemahkan perancangan ke dalam software desain. Kita juga menggabungkan tipografi, tata letaknya, terusnya pewarnaan gitu, ergonominya. Jadi secara tampilan gimana caranya si klien ini nyaman terhadap aplikasi berbasis web yang udah kita buat gitu. Nah, ini misalnya ada tampilan template yang kayak gini nih. Kira-kira ini cocoknya web berbasis apa sih nih? Yang temanya apa sih nih? Kesehatan. Biasanya cocok buat situs yang berobat. Apotek gitu kali ya, klinik gitu. Ya kayak gitulah. Jadi permainan warna di sini, tata letak sama tema itu menyesuaikan sama isi atau konten dari si webnya itu sendiri. Nah, ada lagi kalau kayak gini nih. Kira-kira cocoknya buat apa ini kayak gini? Download musik. Download musik. Ada keterangannya soal di situ musik store ya. Iya. Coba ya pokoknya di situ intinya ini yang sifatnya entertainment gitu loh ya, yang informal, bukan yang formal banget gitu. Ya kelihatan dengan di situ dia menggabungkan beberapa warna yang warnanya terlalu mencolok kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini kira-kira ini perusahaan biasanya Pak. Corporate lah ya, bisnis lah ya, profile kayak gitu. Ada lagi yang seperti ini biasa dipakai kalau kayak tempat bimbel atau info-info edukasi dan sebagainya. Jadi menyesuaikan lah, nggak mungkin kita mau bikin web sekolah, web kampus, tapi di situ temanya berdarah-darah, gotik ya kan, The Dark Knight gitu ya, nggak matching lah sama temanya, sama topiknya. Jadi ya disesuaikan, kita lagi mau bikin kontennya isinya nanti apa, dan atribut atau pendukung yang di dalamnya yang kaitannya sama visual itu apa aja gitu. Suggest-nya. Nah, terus ini kalau di lab kita udah mulai langsung praktekin nih. Yang pertama bikin HTML itu. Cuman nih nanti disimulasiin juga deh. Di situ udah saya lampirkan juga. Nanti bakal kita bahas tuh yang ada tugas individu topiknya di classroom. Oke, lanjut. Ini struktur kalau di HTML ya, bilangnya sih kurung buka tutup lancip HTML, diakhiri sama slash HTML juga gitu. Terus habis itu headnya nih berisi sama judul atau title, itu kalau misalnya kita buka di browser kan ada judul tabnya tuh. Nah itu tuh yang diisi di judul ini. Terus ditutup sama head juga, baru isi kontennya ini apa, ditutup juga sama slash HTML. Ini sih basicnya, dasarnya nih. Selebihnya udah tinggal kembangin sendiri, apa mau ditambahin CSS-nya, atau mau ditambahin JavaScript-nya, mau ditambahin icon-iconnya, button, dan sebagainya, fungsi-fungsi yang lain.
artinya buat ngerubah ukuran font ya. Dan sebenarnya sih di modul yang praktikum itu saya juga udah kasih nanti teman-teman bakal ngupload 2 modul dalam 1 kali pertemuan, termasuknya setelah kita kuliah nih nanti kalian bikin gitu. Nanti saya udah sediain juga storage-nya gitu, storage-nya di satu tempat yang nggak misah-misah lah. Untuk nampilin ini ya, ngewarnain font sama ukuran, bahkan jenis fontnya juga bisa kita atur. Udah saya gabungin sama di dalamnya udah ada bootstrap-nya. Ya, balik lagi ke tadi, seperti yang tadi contohnya nih diawali sama kode HTML-nya, head-nya ini kepalanya, nih ya, termasuk title-nya gitu. Terus ini bodinya, isinya gitu ya. Kalau misalnya kita memanfaatkan CSS, di situ kelas-kelasnya kita panggil yang sebelumnya di CSS-nya udah kita rename duluan. Apa nih kelasnya? Ini kelasnya apa nih? Dan ini fungsinya untuk apa gitu. Ya kan? Jadi CSS ini fungsinya untuk memudahkan dalam kita mengkelompokkan, misalnya oh yang tampilan yang ini nih rata kanan kiri, posisinya center kayak gitu. Jadi semua yang nanti bakal di posisi center ini bakal kita pakaiin div kelasnya container, misalnya itu contoh gitu ya. Dan ini keterangan-keterangannya sih ini untuk nampilin title-titlenya atau nanti yang bakal jadi menunya kayak gitu ya, isi-isiannya. Dalam HTML enak ya, dalam satu modul halaman web itu dia terpusat ada di indeks semua kayak gini nih. Ya ini atribut CSS-nya. Terus ada lagi table ya, cara untuk yang paling kompak yang bisa dibaca dalam menampilkan item informasi dengan table gitu. Bisa digunakan untuk nampilin teks, link, grafik, atau item lainnya yang bisa dikirimkan ke tempat lain atau lewat halaman web. Web ada 2, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang statis itu gimana? Ada yang tahu? Web itu Pak, web statis itu web informasi yang terkandung di dalam Tidok. Yang nggak diupdate Pak melalui aplikasi website tersebut, melainkan harus mengubah skrip. Nggak harus berubah skrip. Iya, harus. Oh, harus berubah skrip. Yang ada di dalamnya. Kalau dinamis, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diupdate melalui aplikasi website tersebut. Kayak aplikasi siakat punya kita nih yang LMS, itu jenisnya ya dinamis. Karena apa? Karena kan di situ kita komunikasi 2 arah ya. Jadi servernya ngasih info ke klien, kliennya juga bisa ngerespon atau bisa ngasih info atau bisa komunikasi ke servernya kayak gitu. Kalau yang statis biasanya cuma satu arah. Jadi cuma dari si server ke klien. Contohnya kayak misalnya company profile. Company profile kan di situ cuma nyimpen informasi aja. Kalau misalnya info lebih lanjut, hubungi email gitu misalnya kan. Nah, email ini kan platform beda, bukan di dalam satu wadah webnya. Nah, itu contohnya yang statis. Kalau yang dinamis ya kayak yang siakat yang kita pakai lah, kayak gitu platformnya. Nah, itu yang dinamis. Kalau di web ini kan lebih banyak praktikumnya sebenarnya. Mungkin lebih ngedominasi gitu. Antara 50% sampai 80% mungkin gitu praktikumnya di web. Jadi banyak sesi projectnya, banyak sesi praktikumnya. Kayak HTML, kepanjangannya HTML apa? Ada yang tahu? Hypertext. Jadi M-nya lupa, Pak. Hypertext Markup Language. Oh iya, markup language ya. Nah, ini modul praktikum. Iya. Jadi kalau dilihat dari daftar isi, ini membuat halaman yang berbasis HTML, title, heading tadi yang di slide ada ya, terus membuat paragraf, membuat table, membuat hyperlink. Ini hyperlink nih kayak ini loh, kayak kita bikin button gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya dasarnya web, misalnya halaman utama home,
home ya, terusnya begitu diklik masuk ke halaman profile, diklik lagi masuk ke halaman galeri, about dan sebagainya. Yang bisa ngejembantanin ya hyperlinknya ini. Jadi hyperlink bisa di perantaranya bisa menggunakan teks dan bisa menggunakan gambar kayak gitu. Yang kedua, style formatting sama link. Ini style, text color, font, text size yang tadi kita bahas juga tuh di slide-nya. Ada link maksudnya ketika diklik nanti dia relasinya ngelink ke eksternal gitu. Source eksternal yang emang kita mau tuju. Misalnya kita mau nyantumin di situ situs web kita gitu di dalamnya. Jadi please visit at. Nah, di situ ada href, terusnya ada kutip 2, linknya lah yang dipaste di situ. Atau mau embed map misalnya, titik lokasi. Jadi kita mau nampilin mapnya gitu. Ya itu lah titik lokasinya yang di map itu dipaste di source-nya yang href tadi. Ini keseluruhan nih ada 9 modul ya. Keseluruhan ada 9 modul dan di setiap minggunya ada mengumpulkan 2 modul gitu. 9 bagi 2 berarti kan 4 atau 5 minggu selesai ya. Harapannya pokoknya ini endingnya sebelum UTS ini udah selesai semua, udah finish gitu. Ya kan? Jadi ini jadi penilaian personal yang praktikumnya yang bakal saya input untuk mendukung UTS-nya gitu. Dan juga nanti ada tugas kelompoknya juga ya. Nanti saya share juga di grup tugas kelompoknya untuk yang sementara, yang sekarang mungkin ini aja dulu gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau didiskusiin nggak? Ada beberapa sih Pak kalau dari saya. Gimana ya? Yang masalah tugas ini segala macam. Dari satu kelas kita kan beberapa ada yang nggak punya alat gitu Pak. Nah itu lagi PSBB begini juga agak sulit untuk keluar kan, dibatasi. Ada solusinya. Ini aja. Ya lanjut. Ini aja ada beberapa yang ngechat ke saya tolong sampein ke Bapak karena nggak bisa masuk, internetnya down. Oke. Itu aja sih pasti nyampein keresahan mereka gitu. Jangan resah dong, dibawa enjoy. Kita lagi kayak gini kan mesti dijaga moodnya, imunnya dijaga, maksudnya dibawanya yang pembawaannya yang santai lah. Jadi setiap ada problem kan pasti ada solvingnya gitu loh ya kan. Lah kita memang dituntut untuk membangun itu gitu loh. Nah ketika kayak tadi yang disampaikan ada trouble yang udah dijabarin, ya pasti ada solusinya yang bisa kita sosialisasiin bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada kendala kayak tadi, sampaikan misalnya di classroom kayak gitu ya, entah itu di private message-nya gitu, atau buka di forum gitu ya, terkait sama trouble-trouble yang dihadapin di lapangan dalam proses perkuliahan yang kayak gini, nggak apa-apa, sampaikan aja. Kalau ini kan teknis ya, nah, ada kendala perangkat dan sebagainya gitu. Apalagi tadi saya lupa. Bisa disiasati dengan perangkat lain lah ya, atau kalau misalnya memang terkendala yang sifatnya lebih urgent, bisa kayak tadi saya bilang di private message aja yang di aplikasi classroom-nya gitu sih. Jadi buat saya sih mendingan ada komunikasinya gitu ya, jelas ya gitu. Jadi dimaksimalin aja lah ya dengan fasilitas yang ada. Kalau misalnya memang terkendala kayak tadi perangkat atau trouble-nya kenapa gitu ya, bisa disosialisasiin. Yang penting intinya satu, komunikasi gitu sih. Ya mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Nih sekali lagi saya screenshot buat dokumentasi yang udah ngelis di absensi chatnya, yang grup chat sama preview screen ya yang ada di sini gitu. Yang mungkin next selebihnya nanti saya info-info lagi di classroom kalau misalnya terkait ada Vicon kayak gini atau ada info-info yang lainnya. Saya juga bakal update. Jadi notifikasinya jangan dinonaktifin. Siap. Gitu.
Oke, mungkin itu aja pertemuan dari saya untuk hari ini. Makasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.